Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Jamaah sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat umur dan kesehatan, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kita bisa menunaikan kewajiban maghrib, kewajiban subuh kita ya di tempat yang mulia ini. Ya, sebagaimana kebiasaan kita di setiap Sabtu subuh, sambil kita menunggu matahari terbit, kita beriktikaf, berdiam di tempat yang mulia ini sambil melanjutkan pembahasan seputar hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah di dalam agama kita. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah menuntaskan pembahasan tentang toharoh. Ya, bagaimana kita berwudu, bagaimana tayammum, bagaimana mandi, apa yang membatalkan wudu, ya, apa yang membatalkan tayammum, atau orang-orang yang dibolehkan untuk tayammum, serta apa-apa saja yang mewajibkan kita untuk mandi junub. Dan yang paling terakhir kita bahas terkait dengan jenis-jenis najis dan bagaimana membersihkannya. Masih ada sebenarnya satu bab di kitab Toharo ini, tapi kami tidak membahasnya, itu terkait dengan darah wanita. Ya, ini tidak terlalu relevan kayaknya dengan bapak-bapak. Ya, biasanya ini di majelis taklim ibu-ibu berkaitan dengan haid, nifas, dan wiladah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembahasan yaitu kitabus sholah. Ya, pembahasan inti dari ibadah yaitu sholat. Ya, yang pembahasan kemarin tentang toharah itu pengantar untuk masuk ke sholat. Ya, karena di antara syarat sah sholat itu harus dalam keadaan suci. Ya, di bab ini jamaah sekalian diawali dengan pembahasan tentang waktu sholat. Ya, agama kita ini jamaah sekalian penuh dengan keteraturan, semua ibadahnya itu teratur dan tertib. Ya, sholat ada waktunya, ada bacaannya, ada gerakannya yang sudah diatur. Puasa juga, ya, kapan orang mulai masuk puasa Ramadan, kapan selesai, kapan mulai imsak, kapan buka, apa yang bisa membatalkan, apa yang tidak membatalkan, semua penuh dengan keteraturan. Zakat apalagi, ada haulnya, ada nisabnya, ada batasannya, siapa orang yang harus mengeluarkan zakat, berapa lama ia pegang harta itu baru kemudian zakatnya keluar. Haji juga apalagi, jelas sekali waktu dan tempatnya sangat rigid sekali. Ya, di mana dan kapan semua terurai dengan sangat spesifik. Nah, pada kesempatan kali ini jamaah sekalian terkait dengan waktu sholat, ya banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang dijelaskan oleh ulama kita terkait dengan waktu sholat. As-sholatul mafrudatun khamsun. As-sholatul mafrudatu khamsun. Ya, sholat yang wajib itu ada 5. Dan ini dalilnya jamaah sekalian banyak sekali. Yang pertama dari Al-Quran surah An-Nisa ayat 103. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta.
Salat bagi orang-orang beriman itu adalah kitaban, ketetapan, kewajiban mauquta yang telah ditetapkan waktunya. Ya, sama dengan puasa, kewajiban puasa. Bagaimana firman Allah tabaraka wa taala? Kutiba, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang beriman, ditetapkan, diwajibkan atas kalian puasa. Nah, sholat juga seperti itu, kitaban. Ditetapkan, diwajibkan sholat ini dengan waktu yang juga sudah diatur. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan amr, perintah, aqimis shalah. Dirikanlah sholat. Dan asal dari perintah itu menunjuk kepada kewajiban. Kalau hadis jamaah sekalian banyak sekali. Hadis tentang rukun Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, buniyal Islamu ala khamsin. Agama Islam itu dibangun di atas 5 pilar, 5 rukun. Yang pertama syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yang pertama adalah syahadat. Yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa iqamis shalah, mendirikan sholat, wa itaiz zakah, membayar zakat, wal haji wa saumi ramadan, haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi bukan cuma wajib saja, ia bahkan menjadi rukun Islam, bahkan ma'lum minad din bid darurah. Ia di antara sesuatu yang diketahui di dalam agama oleh semua orang. Ada di dalam agama kita jamaah sekalian hanya diketahui oleh ulamanya saja. Pembahasan yang sifatnya pelik. Tapi ada di dalam agama kita jamaah sekalian namanya ma'lum binad din bid darurah. Yang diketahui di dalam agama kita diketahui oleh semua orang Islam. Mau ulamanya, mau orang awamnya itu tahu. Yang kapan ada orang yang mengingkari hal ini, maka konsekuensinya berat. Bisa sampai terjatuh dalam kekufuran. Seperti ada orang Islam menganggap bahwa sholat 5 waktu itu tidak wajib. Itu berat. Orang mungkin tidak sholat 5 waktu karena malas, dosa besar. Orang mungkin berzina karena memperturutkan hawa nafsu, dosa besar. Tapi kalau ada orang sampai tidak sholat karena menganggap sholat 5 waktu itu tidak wajib, itu fatal. Atau ada orang berzina karena merasa zina itu halal, bukan dosa, itu lebih besar, lebih bahaya. Lebih bahaya orang yang menganggap sholat 5 waktu tidak wajib daripada orang yang meninggalkan sholat. Lebih bahaya orang yang menganggap zina itu boleh, halal, daripada orang yang berzina itu sendiri. Karena ini menghalalkan apa yang Allah haramkan. Namanya di dalam agama kita ma'lum minad din bid darurah. Semua orang Islam tahu itu. Bukan cuma ulamanya, bukan sekedar ijma', kesepakatan di kalangan ulama, bahkan ma'lum minad din bid darurah. Orang awamnya, ulamanya semua tahu bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Zina itu haram. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 5 rukun Islam ini jamaah sekalian pernah kita sampaikan, semuanya itu rata-rata bisa ditinggalkan karena kondisional. Puasa jamaah sekalian, ada orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Orang yang sakit menahun, atau orang yang punya sakit lambung yang parah, tidak ada kesempatan untuk mengqadha, mau di bulan Ramadan, mau di luar bulan Ramadan, memang lambungnya seperti itu. Tidak ada sama sekali peluang dan kesempatan untuk mengqadha puasanya karena penyakitnya. Maka ia bisa meninggalkan puasa dengan membayar fidyah. Atau apa jamaah sekalian?
Orang yang sudah tua rentah. Sudah maulu. Pikun sekali nih. Dia tidak wajib puasa, dia bisa ganti. Dengan fidyah juga. Zakat apalagi jamaah sekalian, tidak semuanya kita wajib mengeluarkan zakat. Hanya yang berlebih hartanya. Hanya yang mencapai nisab atau melebihi nisab. Itu pun kalau berlebih, tidak setiap orang yang berlebih hartanya wajib keluar zakatnya. Ia harus memegang harta itu selama 1 haul. Makanya dulu ada ulama kita, kaya raya jamaah sekalian. Gajinya itu, hartanya itu ribuan dinar, tapi tidak pernah ia keluarkan zakat. Kenapa ia tidak pernah keluarkan zakat? Karena tidak pernah pegang hartanya itu selama setahun. Setiap terkumpul hartanya, ia sedekahkan lagi. Tidak sempat ia miliki selama setahun, penanggalan hijriyah, ia sudah habis bagi. Terkumpul lagi hartanya dari bisnisnya, dia pakai lagi. Dia berdayakan lagi, sehingga ia tidak pernah keluar zakatnya. Ia tidak beribadah zakat. Karena dia tidak memenuhi syarat. Betul hartanya berlebih, tapi ia tidak pernah memegang selama satu haul. Syahidnya apa jamaah sekalian? Tidak semuanya kita ini bisa mengeluarkan zakat. Kalau memang harta tidak sampai nisab atau sampai nisab, tapi kita tidak miliki selama setahun, ya tidak keluar. Tidak wajib kita kasih keluar zakatnya. Haji apalagi jamaah sekalian, man istata'a ilaihi sabila, yang diwajibkan hanya yang mampu, yang memenuhi syarat istita'ah. Istita'ah dari sisi harta. Orang yang belum bisa membayar ongkos naik haji jamaah sekalian tidak berdosa ya kalau tidak berangkat haji. Tidak cukup hartanya, tidak berdosa, tidak usah dipaksakan. Ya memang belum wajib haji. Karena harta tidak mencukupi untuk itu. Apalagi ongkos haji misalnya yang tinggi. Kalau kita mau antrian 26 tahun. Umur sudah 50 misalnya, kayaknya sudah lama sekali tuh, kayaknya susah untuk terkejar. Tidak mampu kita bayar mahal, tidak wajib. Kemudian juga jamaah sekalian istita'ah dari sisi fisik. Ada orang ada uangnya tapi fisiknya tidak mampu. Dia tidak bisa beribadah mandiri. Dari kesehatannya mungkin, atau cacat, atau apa jamaah sekalian. Apakah kalau ia tidak berangkat haji ia berdosa? Tidak. Ia tidak berdosa. Atau faktor keamanan kata ulama kita, istita'ah dari sisi keamanan safar, jalan. Terjadi perang misalnya, ya tidak wajib haji. Berbahaya, tidak wajib haji. Tapi ya anehnya kalau haji jamaah sekalian, ya orang biar tidak memenuhi istita'ah. Waktu musim haji itu terutama di reguler kasihan, banyak orang-orang tua, lansia yang mendengar saja tidak jelas. Pupuknya diganti. Dia tidak mampu lagi mengurus dirinya, bagaimana mau ibadah? Yang kasihan tenaga kesehatan, petugas haji, dia harus mengcover 400 orang satu kloter. Nah, rata-rata lansia. Padahal sebenarnya agama kita ini mudah, sudah mengatur. Yang dipanggil haji itu, yang wajib haji itu hanya man istata'a ilaihi sabila, yang mampu. Mampu dari sisi fisik dan kesehatan. Yang tidak usah dipaksa kalau sudah tua. Alhamdulillah niatnya sudah tertulis. Kasihan kalau sampai semuanya berangkat ke sana, akhirnya apa? Akhirnya justru kadang-kala merepotkan dirinya. Padahal agama kita ini mudah, bukan menyusahkan. Karena sampai seperti itu jamaah sekalian, popoknya sudah diganti setiap saat, sudah tidak jelas pendengarannya, di kursi roda terus, bayangkan satu tenaga harus mengcover 400 orang. Karena tenaga haji yang terbatas. Tapi antusiasme masyarakat itu luar biasa sekali kalau haji.
Beda dengan sholat. Padahal haji ini jamaah sekalian tidak wajib bagi semua orang, hanya yang memenuhi tadi istitoah dari sisi ekonomi, fisik dan kesehatan, dan juga keamanan perjalanan. Mau ki berangkat ada harta sehat ki juga, tapi ternyata visa tidak keluar, ya berarti tidak wajib haji. Tidak usah cari jalan-jalan yang tidak benar. Main kucing-kucingan dengan petugas, berarti Anda tidak wajib haji. Tidak usah dipaksakan mencari jalan-jalan yang tidak benar. Menyuap orang di imigrasi, kemudian masuk ke kota Mekah justru di tanah suci, di waktu yang mulia, main kucing-kucingan sama polisi, nah kasih mati semua lampu hotel. Ini orang ibadah tapi kayak kriminal. Padahal tidak wajib haji. Anda itu dalam kondisi seperti itu tidak wajib haji. Tidak ada visa. Ada uang tapi tidak ada visa. Sehat tapi visa tidak. Kalau agama kita ini mudah. Tapi kadangkala kita ini yang mau menyusahkan diri sendiri. Cari lagi bagaimana kalau visa tenaga kerja? Pakai lagi visa tenaga kerja. Sudah tertulis ghairu musarrah lil hajj. Tidak dibenarkan untuk dipakai ibadah itu pernah pakai. Dengan cara apa? Kalau lewat mikot itu tidak usah pakai ihram. Nanti dipakai ihram kalau mau pergi wukuf, main kucing-kucingan lagi, naik gunung, segala macam jamaah sekalian. Padahal agama kita hanya mewajibkan bagi orang yang mampu. Jangan justru kita ke Mekah, kita justru pergi berdosa. Pergi berdosa dengan melakukan hal-hal yang tidak pantas. Dan kita sudah pernah bahas jamaah sekalian. Berdosa di tanah suci tentu berbeda dengan orang yang berdosa di tempat yang lainnya. Nah, antusiasme masyarakat kita ini tinggi sekali kalau haji. Padahal tidak semuanya wajib haji. Beda dengan sholat jamaah sekalian. Sholat ini tidak ada alasan sama sekali untuk kita tinggalkan sholat. Mau kita sakit apa, tetap wajib sholat. Beda tadi dengan apa? Dengan puasa. Puasa sakit lambung, sakit menahun, tidak bisa berdiri, tidak bisa ya tinggalkan puasa. Sakit yang parah. Tapi kalau sholat jamaah sekalian tidak bisa ya berdiri, bisa duduk. Tidak bisa duduk, bisa baring. Zakat jamaah sekalian kalau tidak ada uang, tidak dimiliki selama 1 haul 1 tahun, tidak wajib zakat. Tapi sholat jamaah sekalian, mau ada uang tak, mau tidak ada uang tak, tetap wajib sholat. Kan sholat di ukhuwah tidak butuh biaya. Wudhu juga tidak butuh biaya. Beda dengan zakat dan haji. Haji harus di Mekah, wukuf harus di Arafah. Tapi sholat jamaah sekalian di mana saja. Mau di masjid, mau di rumah, mau di mana, di lapangan, boleh. Tidak ada alasan sama sekali untuk meninggalkan sholat. Makanya Nabi mengingatkan, i'lamu anna khaira a'malikum as-sholat. Ketahuilah bahwa sebaik-baik ibadah kalian itu, amalan kalian itu adalah sholat. Tapi antusiasme sholat umat kita itu tidak seperti antusiasnya pada saat haji. Kalau haji biar sakit, biar tidak keluar visanya, pokoknya dia berjuang. Kenapa hal yang serupa tidak kita terapkan dalam sholat? Ya mungkin juga karena haji itu menunjukkan kelas sosial orang. Kalau pulang haji, ya waktu ada acara masih biasa cuci piring di belakang kalau di kampung. Tapi pas pulang haji pokoknya harus duduk di depan kalau mapaci. Kalau ada acara pengantin yang naik mobil itu yang haji-haji, yang tidak haji itu naik PT-PT saja. Akhirnya orang berhaji banyak motivasi-motivasi yang kadang seperti itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini rukun Islam. Biar tidak wajib napaksakan. Jangan sampai yang kita kejar status sosialnya. Bukan karena ia bagian dari ibadah, bahkan rukun Islam. Padahal sebaik-baik amalan, sebaik-baik ibadah yang tidak butuh biaya, tidak butuh energi, bagaimana sholat? Dan tidak ada alasan sama sekali untuk kita meninggalkan sholat. Sebaik-baik amalan kita, bahkan kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah.
Yang paling pertama di screening oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti adalah salat. Al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Pembeda antara kita orang beriman dengan orang yang tidak beriman, kata Nabi, adalah salat. Sujud kita, ruku kita, itulah pembeda kita. Makanya ini identitas khas kita jamaah sekalian. Kalau haji hanya orang-orang tertentu, zakat hanya orang-orang tertentu. Puasa juga hanya untuk orang yang sehat, mampu. Yang tidak mampu, ada orang-orang tertentu yang boleh tidak berpuasa Ramadan, tapi sholat jamaah sekalian tidak ada alasan. Selama itu yang biasa kita sebut, selama ia tidak gila dan selama ia sudah balik. Kecuali kalau masih ada bapak-bapak merasa belum balik, ya berarti memang belum wajib sholat. Atau tidak merasa waras, berarti boleh tidak sholat. Kalau gila. Tapi selama kita sehat, akal, dan kita sudah balik, maka tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat ini. Yang pertama jamaah az-zuhru, sholat zuhur. Wa awwalu waqtiha zawalu syams. Awal waktu masuknya sholat zuhur itu jamaah sekalian, itu zawalu syams, bergesernya matahari dari pertengahan. Sekarang ditentukan jam 12.10. Ya, jadi kalau matahari itu sudah di pertengahan kemudian sudah bergeser sedikit, maka masuk waktu zuhur. Jadi waktu zuhur itu bukan pas pertengahan matahari, tapi setelah zawal. Zawal itu setelah bergeser sedikit dari pertengahan, maka masuk waktu zuhur. Wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da dhilli zawal. Dan akhir waktu zuhur jamaah sekalian, kalau bayangan satu benda itu sama panjangnya ditambah dengan bayangan waktu zawal. Maksudnya apa jamaah sekalian? Ada benda yang ditancapkan atau diletakkan di tanah, kemudian ada sinar matahari. Kalau tadi pas zawal, kira-kira bayangannya itu pas masuk tadi waktu zuhur 2 senti misalnya. Kemudian kapan benda ini jamaah sekalian sara dhillu kulli syai'in mithlahu, sudah sama panjangnya ditambah tadi yang 2 senti, anggaplah misalnya panjangnya ini 20. Diletakkan kapan 20 sudah bayangannya juga sudah 20 senti. Ditambah tadi berapa bayangan? Waktu zawal 22 senti, maka selesailah waktu zuhur. Masuk waktu asar. Atau menjelang waktu asar. Ya, ulama kita sebagian yang lain menyederhanakan. Ya, kalau akhir waktu sholat itu masuknya waktu sholat berikutnya kecuali sholat subuh. Tapi mazhab Syafi'i merinci. Ya. Bahkan waktu sholat itu ada 3. Ada namanya waktu afdol, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz. Ya, nanti kita akan sebutkan apa yang dimaksud waktu afdol, apa yang dimaksud waktu ikhtiar, apa yang dimaksud waktu jawaz. Nah, kalau untuk sholat zuhur jamaah sekalian, itu setelah matahari bergeser dari pertengahan. Nah, saya lihat tadi 12.10. Nah, kalau kita sekarang sangat dimudahkan karena ada waktu sholat. Ya, tapi siapa tahu ya kita mau pelajari kenapa dasarnya penentuannya apa, itu seperti itu tadi jamaah sekalian dalam hadis. Ya, dalam riwayat dan penjelasan ulama kita. Adapun asar, wa awwalu waqtiha az-ziyadatu ala dhillil mithli. Nah, itu tadi. Ketika bayangan suatu benda sama ditambah sedikit, maka masuk waktu asar. Sama tadi, sama panjangnya ditambah 2 cm tadi waktu zawal, bayangan zawal itu maka masuk waktu asar. Jadi akhir waktu zuhur itu masuk waktu asar. Wa akhiru fil ikhtiyar ila dhillil mithlain. Waktu ikhtiarnya itu kalau bayangan benda 2 kali panjang
dari benda tersebut. Misalnya tadi 20 cm, kapan bayangannya sudah 40 cm, maka selesai namanya waktu ikhtiar. Adapun waktu jawaznya jamaah sekalian sampai ghurubus syams, sampai matahari terbenam atau masuknya waktu maghrib. Apa maksudnya jamaah sekalian? Ada namanya waktu afdol, waktu yang terbaik untuk sholat. Waktu yang terbaik untuk sholat jamaah sekalian pas masuknya waktu sholat. Adzan, sholat sunnah, kemudian sholat wajib, itulah waktu yang terbaik. Namanya waktu afdol. Iya. Jadi misalnya tadi waktu asar jamaah sekalian, iya, pas selesai waktu zuhur, ketika bayangan suatu benda sama panjangnya dengan benda tersebut ditambah sedikit, maka masuk waktu asar. Maka waktu yang terbaik untuk sholat asar setelah masuknya waktu asar, langsung sholat asar. Sudah adzan, sholat sunnah mungkin 2 rakaat, antara adzan dan iqamah, kemudian sholat. Itulah waktu yang paling afdal untuk sholat. Ada namanya waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar, waktu boleh kita melakukan sholat di situ dan tidak dicelah. Opsional. Kapan itu jamaah sekalian? Sampai panjang benda itu, bayangan benda itu 2 kali lipat dari benda aslinya. Kalau waktu asar itu jamaah sekalian sekitar sampai jam 5. Itu waktu ikhtiar. Yeah. Waktu kapan orang melakukan waktu sholat di situ tidak dicelah. Dia masih melakukan di waktu ikhtiar. Ada namanya waktu jawaz. Waktu jawaz juga diistilahkan oleh ulama kita waktu darurat. Waktu masih boleh orang sholat di situ kalau ada uzur. Kalau ada uzur. Misalnya orang ketiduran. Nah, untuk sholat asar tadi sampai terbenamnya matahari sebelum sholat maghrib. Ada orang mungkin sudah sholat duhur capek sekali ketiduran. Ternyata bangun 5:30. Sudah lewat waktu afdol. Sudah lewat waktu ikhtiar. Masuk waktu namanya waktu darurat. Tetap ia boleh sholat karena ada uzur tadi, ketiduran. Tapi orang yang tidak ada uzur, sebagian ulama kita mengatakan ia berdosa kalau ia tunda sampai masuk waktu jawaz. Lewat jam 5, 5:30, nah tunda-tunda terus ya nanti pi. 5:30 baru sholat asar. Atau 15 menit sebelum adzan maghrib baru sholat asar. Sebagian ulama mengatakan ia berdosa, sebagian memakruhkan. Iya. Kalau nanti ia sholat di waktu daruratnya. Karena ia menunda. Kalau ikhtiar tadi ia tidak dicelah. Selama masih waktu ikhtiar tadi, kalau sholat asar 2 kali bayangan benda itu 2 kali dari benda aslinya, panjangnya. Iya. Ada namanya waktu afdol, waktu ikhtiar, ada waktu jawaz. Nah, untuk sholat asar seperti itu jamaah sekalian. Yang paling afdol masuk waktu asar sholat maki. Itu yang terbaik. Ya, biasanya ini yang berjamaah di masjid. Tapi kalau sholat sendiri biasanya ditunda-tunda nanti pi. Nah, batasnya jamaah sekalian untuk pilihan yang tidak ada uzur itu apa? Sampai 2 kali bayangan benda itu. Ukuran bayangan benda itu 2 kali dari aslinya. Itu sekitaran jam 5-an lah. Nah, kapan lewat jam 5 sudah waktu darurat namanya. Hanya boleh bagi orang-orang yang beruzur, tidak boleh ditunda-tunda. Seperti orang yang ketiduran, orang yang bersih dari haid. Ada orang bersih dari haid 5:30 atau 15 menit sebelum apa? Atau 20 menit lah sebelum sholat maghrib, maka ia tetap wajib untuk sholat asar. Atau ada orang yang masuk Islam sore-sore sebelum maghrib, ya, sudah sunset, ya, menjelang sunset, ia wajib untuk, ia sudah harus diarahkan untuk sholat asar. Atau ada orang yang balik, ya, balik di sore hari, ya, tidur siang mimpi basah ki. Iya, mimpi basah kali pertamanya. Tapi ini sudah sore, sudah 5:30. Ia tetap wajib untuk sholat asar. Ya, jadi waktunya itu sampai dengan terbenamnya matahari. Ya, itu waktu jawaz. Wal maghribu wa waktuha wahid. Adapun maghrib khusus, waktunya cuma 1.
Nggak ada waktu afdol, nggak ada waktu ikhtiar, nggak ada waktu jawaz. Pokoknya kapan masuk waktu maghrib jangan ditunda-tunda. Karena waktunya pendek sekali. Iya, nggak boleh ditunda-tunda. Waktunya cuma satu saja. Kapan masuk waktu maghrib, sudah langsung wudhu, iya, adzan, sholat sunnah, sholat maghrib. Iya. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal isya'u wa awwalu waqtiha idza ghaba syafaqul ahmar. Kalau waktu maghrib jamaah sekalian kapan awal waktunya? Ghurubus syams, saat matahari sudah terbenam. Ya, itu masuk waktu maghrib. Ya, waktu akhirnya jamaah sekalian kalau waktu isya masuk, dan waktu isya awal masuknya itu adalah idza ghaba syafaqul ahmar. Kalau mega merah itu sudah hilang. Itu kan biasa kalau sore hari ada warna merah. Kalau hilang mie itu sudah gelap, itu masuk waktu isya. Jadi kalau masih ada merah-merah, bekas-bekas sunset itu artinya waktu isya belum masuk. Nanti bersih itu jamaah sekalian, tidak ada mie yang warna merah-merah, itu mega merah istilahnya syafaqul ahmar. Iya, itu masuk waktu isya. Wa akhiru fil ikhtiyar ila thuluthil lail. Waktu ikhtiarnya boleh kita memilih itu sampai sepertiga malam yang pertama. Sebagian mengatakan sampai pertengahan malam. Sepertiga malam itu mungkin sekitaran jam 10. Iya. Waktu ikhtiarnya boleh kita nanti jam 9. Ya, atau setengah 10 masih ikhtiar, belum dicelah. Nah, tapi kalau nak tunda jamaah sekalian, ya sampai waktu apa? Waktu jawaz, itu tercelah. Bisa dosa, bisa ya makruh. Kapan batasannya? Sampai tulu'ul fajar. Ya, sampai munculnya fajar tsani. Ya, yang ditandai dengan masuknya waktu subuh. Ya, maksudnya waktu subuh jamaah sekalian sekaligus menandakan selesainya waktu jawaz untuk sholat isya. Tapi mungkin ada orang ketiduran. Ya, sudah sholat maghrib, tidur nanti bangun ternyata mau sholat subuh. Ya, mengaji masih sudah sholawat lalu Nah, maka ia tetap wajib untuk sholat isya. Ya, dan masih waktunya, tapi waktu jawaz. Ya, tulul fajar tsani, ada namanya fajar sodik, ada fajar kadzib, ada fajar sodik. Fajar kedua, fajar sodik itulah yang menandakan masuknya waktu subuh dan menandakan selesainya waktu sholat malam juga, selesainya waktu isya. Nah, adapun akhirnya jamaah sekalian, wa akhiru fil ikhtiyari ilal isfar. Adapun waktu subuh jamaah sekalian, awalnya tadi munculnya fajar sodik. Ya. Kemudian akhirnya jamaah sekalian ikhtiar sampai dengan ilal isfar, cerah tapi matahari belum terbit. Seperti sekarang sudah cerah tapi matahari belum terbit karena sunrise itu 6.10. Belum. Matahari belum muncul. Tapi sudah mulai cerah berarti selesai waktu ikhtiar. Yeah. Kalau sudah cerah, matahari belum muncul, tapi sudah cerah, maka waktu ikhtiar sudah selesai. Tapi masih ada waktu, namanya waktu apa tadi? Waktu jawaz. Kapan selesai waktu jawaz jamaah sekalian? Sampai dengan tulu syams. Kalau matahari sudah terbit jam 6.10, maka selesai juga waktu jawaz. Kapan kita sholat subuh lewat jam 6.10, maka namanya qadhaan. Sudah diqadha, bukan karena kita sudah sholat di luar waktu subuh. Iya, kita sholat di luar waktu subuh. Waktu idealnya kalau sudah adzan subuh, sudah sholat sunat, iya, sholat samusta takdir, itu waktu yang paling afdol. Iya, di awal waktu sholat. Tapi misalnya terlambat bangun, iya, masih ikhtiar atau ada tadi nonton Piala Dunia mungkin. Iya. Masih ikhtiar, dia belum tercelah. Yang penting apa? Belum cerah dan matahari belum terbit. Masih gelap-gelap. Selesai Ustaz takdir ini sholat di ukhuwah. Tapi masih gelap-gelap ini, belum cerah. Itu masih waktu ikhtiar. Belum tercela orang yang sholat di waktu itu. Tapi kapan tidak ada uzur, sudah cerah ini, matahari belum terbit,
Maka itu tadi makruh. Bahkan sebagian ulama kita mengatakan dia berdosa karena menunda-nunda waktu sholat. Kecuali yang punya uzur tadi. Ada mungkin terlambat bangun. Atau mules ke toilet dulu. Ternyata keluar toilet itu sudah cerami tapi belum terbit matahari. Maka ia tetap sholat subuh di waktu jawas. Tapi kapan sudah terbit matahari jam 6.10. Baru mau sholat subuh jamaah sekalian. Maka sudah qodoan. Bukan lagi adaan. Ia mengkodok karena sudah dilakukan di luar waktu subuh. Nah, ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang waktu-waktu sholat. Kalau sekarang kita dimudahkan. Ada ulama tadi yang menyederhanakan akhir waktu sholat itu masuknya waktu sholat berikutnya. Kalau mazhab Syafi'i memang sangat merinci sekali. Kapan waktu afdol, kapan waktu ikhtiar. Waktu orang jangan dicela kalau masih sholat di waktu ikhtiar itu. Tapi kapan sudah lewat waktu jawas, tidak ada uzurnya, itu yang tercela. Atau minimal ia makruh. Makanya jangan kalau sholat itu jangan ditunda-tunda. Justru akan jadi beban memang. Orang yang terbiasa pokoknya masuk waktu sholat maki. Nah, itulah waktu yang terbaik. Waktu yang afdal, bahkan sebaik-baik amalan. Kata Nabi SAW, sholat di waktunya. Wa syaraitu wujubis shalah thalathatu asya. Dan syarat wajibnya sholat itu ada 3. Jadi hanya orang yang memenuhi syarat ini yang diwajibkan untuk sholat. Yang pertama orang Islam. Yang diwajibkan sholat hanya orang Islam. Jadi ada orang jamaah sekalian mu'allaf, nanti masuk Islam misalnya di usia 40 tahun, sudah balik di usia 15 tahun, itu tidak perlu ia qadha waktu ia belum masuk Islam itu. Karena saat itu ia non muslim. Ia cukup melaksanakan sholat setelah masuk Islamnya. Beda dengan orang yang murtad. Orang yang murtad kemudian masuk Islam kembali, maka ia tetap mengqadha sholat yang pernah ia tinggalkan waktu murtad itu. Karena ia pernah Islam. Atau orang Islam tapi tidak sholat dulu. Nanti sadar sholat di usia 30 tahun. Padahal baliknya di usia 15 tahun. Maka 15 tahun itu ia qadha juga. Sholatnya hutangnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulihal, yang diwajibkan itu orang Islam. Yang kedua al-bulugh. Ini yang tadi kita sebutkan. Yang diwajibkan sholat itu hanya orang yang balik. Anak-anak kita itu dilatih. Muru auladakum, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat di usia 7 tahun. Dari sejak 7 tahun sudah diajari sholat. Kemudian pertegas di usia 10 tahun. Tapi mukallaf yang betul-betul menjadi kewajiban baginya berdosa kalau ia tinggalkan pada saat ia sudah balik. Jadi sebelum ia balik semuanya proses pendidikan. Jadi ini ibadah yang persiapannya jamaahnya panjang sekali. Beda dengan ibadah yang lain. Orang sholat itu dipersiapkan dari sejak usia 7 tahun. Coba bayangkan jamaah sekalian. Bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita mendidik, mempersiapkan anak untuk sholat. Orang dipersiapkan masuk fakultas kedokteran jamaah sekalian. Bimbingan belajar itu berapa lama. Tapi kalau untuk sholat jamaah sekalian, dari sejak usia 7 tahun kata Nabi. Persiapkan anakmu untuk sholat. Perintahkan untuk sholat. Padahal orang balik itu di usia berapa sekarang orang balik? Mungkin sekitar 15 tahun ya. Sekitar usia itu 15-14 tahun. Padahal dari sejak usia 7 tahun sudah diingatkan sholat kina. Ayo ke masjid sholat. Dan di usia 7 tahun sampai 10 tahun itu hanya pendekatan yang sifatnya persuasif. Belum marah-marah. Apalagi mencubit. Nanti agak tegas di usia 10 tahun. Jadi ada 3 tahun ini masa betul-betul bagaimana menanamkan kepada anak kecintaan pada sholat. Jangan jadikan sholat itu jadi momok. Ada anak sholat itu jadi beban. Karena orang tuanya kapan tidak sholat padahal usianya masih 7 tahun dicubit, dipukul. Padahal pendekatannya masih pendekatan yang persuasif. Bahkan Nabi mengatakan nanti agak tegas di usia 10. Di usia 10 sampai tahapan-tahapannya Nabi rinci.
Ya, bagaimana kita mempersiapkan anak kita untuk memperhatikan sholat. Sampai ada sekitar waktu 7 tahun, 8 tahun jamaah sekalian. Ya, kita persiapkan anak kita untuk sholat. Sudah dilatih, dipersiapkan. Ya. Wal aklu, dan yang diwajibkan sholat juga hanya orang yang berakal. Dan inilah haddu taklif, sama pada semua ibadah. Yang mukallaf itu yang diwajibkan beribadah, untuk puasa dan yang lainnya juga, yang memenuhi 3 ini: Islam, balik, dan berakal. Ya. Kalau kita Islam, sudah balik dan tidak gila makanya kita mukallaf namanya. Iya. Wassalawatul masnunat khamsun. Ya. Salat sunnah yang insidentil, ya, itu ada 5. Yang pertama al-idan, 2 hari raya, 2 lebaran. Wal kusufan, 2 gerhana. Wal istisqa, salat minta hujan. Ini 5 salat sunnah yang sifatnya insidental, ya, bukan mutlak, hanya karena ada faktor sebab tertentu. Ya. Yang pertama al-idan, hari lebaran. Ya, masuk 1 Syawal atau 10 Zulhijjah, kecuali orang yang haji. Ya, orang yang haji itu tidak disunnahkan lebaran. Ya, tidak disunnahkan untuk apa? Untuk Idul Adha. Ya, karena tanggal 10 Zulhijjah mereka pergi melontar jumrah. Ada juga yang tawaf ifadah, ada menyembeli hadyunya, kemudian bercukur. Jamaah haji paling sibuk tanggal 10 Zulhijjah setelah pulang wukuf, pulang mabit di Musdalifah. Tanggal 10 itu amal-amalannya banyak sekali, melontar jumroh, tawaf, kemudian menyembeli hadyunya, tahallul juga, bercukur. Itu di tanggal 10 Zulhijjah, sehingga tidak disunnahkan. Ya, tidak disunnahkan orang yang haji itu apa? Untuk lebaran atau sholat Id. Makanya ya, orang yang punya travel besar itu jarang-jarang Idul Adha. Ya, jarang lebaran Idul Adha, karena selalu mendampingi jamaahnya untuk berhaji. Ya. Kayak Pak RT itu mungkin sudah berapa tahun itu tidak lebaran. Ya, karena selalu di Mina, ya, pada tanggal 10 Zulhijjah. Tapi yang tidak haji, ya, sunnah untuk ia sholat Idul Adha. Ya. Wal kusufan, ya, apa itu? Sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Ya, dulu di masa Nabi SAW, jamaah sekalian, gerhana itu mencekam sekali. Beda dengan sekarang. Ya, kalau sekarang ini dianggap sebagai fenomena biasa saja. Ya, karena sudah diprediksi, bahkan sudah lama sebelum gerhana itu sudah ditahu memang kapan gerhana, di mana titiknya. Kalau dulu kan tidak. Orang bayangkan siang-siang hari terang, tahu-tahu tiba-tiba gelap gulita. Orang ketakutan. Bahkan kadang-kala orang mengaitkan dengan kelahiran atau kematian tertentu. Makanya itu Nabi ingatkan. Iya. Pernah jamaah sekalian, anaknya Nabi meninggal, Ibrahim meninggal gerhana juga, tiba-tiba gerhana. Maka orang-orang mengatakan, nah ini karena meninggal anaknya Nabi. Makanya Nabi luruskan. Iya. Matahari dan bulan itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hubungannya gerhana itu dengan kematian atau kelahiran seseorang. Iya. Jadi sejak dulu jamaah saya, kadang-kala orang menghubung-hubungkan, orang suka cocok logi. Nah, ini meninggal anaknya Nabi itu gerhana. Nah, Nabi luruskan, tidak ada hubungannya. Matahari dan bulan itu tanda kekuasaan Allah. Tidak ada hubungannya gerhana itu dengan kematian atau kelahiran seseorang. Ya, kadang ya kita itu, apalagi orang Indonesia, senang menghubung-hubungkan, ya, mencocok-cocokkan. Nah, ini karena begini kayaknya. Itu ditegur oleh Nabi SAW. Makanya Nabi sunnahnya kalau gerhana itu, ya, jangan dengan takhayul seperti itu, menghubung-hubungkan begitu, tapi sholat sunnah gerhana. Wal istisqa, sholat minta hujan. Ya, ini sudah pernah juga kita lakukan
apalagi kalau El Nino. Ya. Istisqa ini padahal dulunya hanya familiar dilakukan oleh orang Arab. Ya kan, orang Arab itu paling 1 kali setahun hujan dulu. Nah, sekarang juga sudah mulai sering hujan. Nah, kita sekarang yang kadangkala kemaraunya agak cukup panjang. Iya, pernah kalau tidak salah kita ada edaran pemerintah dulu untuk istisqa. Tahun berapa itu? 1 tahun lalu atau 2 tahun lalu, waktu air susah, hujan tidak turun-turun, sampai listrik juga sudah mati. Makanya pemerintah bahkan MUI itu menganjurkan untuk sholat istisqa. Tapi kalau di Arab jamaah sekalian itu sesuatu yang familiar, sering ada langsung tiba-tiba edarannya raja untuk memerintahkan sholat istisqa. Karena mereka memang orang jarang hujan. Ya, kita curah hujan ya relatif tinggi, tapi belakangan ya karena perubahan iklim ya kadang-kala ada kemarau juga yang panjang. Nah, kita disunahkan untuk sholat minta hujan. Dilakukan di lapangan. Ya, biasa Nabi SAW kalau istisqa itu di sekitar Masjid Gomama sekarang. Dulu lapangan di situ juga Nabi lebaran. Ya, bukan di Masjid Nabawi, tapi di lapangan dekat Masjid Nabawi. Ya, sholat sunnah minta hujan. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sholat sunnah rawatib. Ya, nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ada sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah yang muakkadah yang lainnya. Ya, selain daripada 5 sholat wajib yang kita sebutkan tadi. Saya kira ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kami ingatkan pribadi kami, inilah sebaik-baik amalan kita. Ibadah terbaik kita, kata Nabi SAW adalah i'lamu anna khaira amalikum as-shalah. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang paling pertama Allah akan hisab, Allah akan screening dari kita adalah salat kita. Al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Pembeda antara kita orang beriman dengan orang tidak beriman adalah salat. Tidak ada alasan sama sekali untuk kita meninggalkan salat, bahkan meninggalkan salat satu apalagi banyak dari salat 5 waktu ini min akbarit kabair, di antara dosa besar yang paling besar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Silahkan, mungkin ada yang mau didiskusikan.